Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bonsai. Kita punya amplas hitam ini. Banyak yang bilang amplas hitam itu susah ya, karena memang untuk karakter batang dari amplas hitam itu memang sangat keras. Jadi ketika ditekuk itu mudah sekali patah atau kulitnya itu terkelupas. Makanya untuk pengawatan itu sebisa mungkin itu ketika cabang atau batang itu masih kecil, supaya menghindari pecahnya kulit atau patahnya batangnya atau cabang. Nah itu, ini kita mau proses ya, walaupun untuk kambiumnya ini belum nutup, akan tetapi kalau tidak diproses nanti juga bisa lama. Nah ini bisa kita rapikan dengan catok ya. Kalau teman-teman sudah punya catok bisa dirapikan dengan catok, tapi kalau misalkan teman-teman punya pahat bisa dipahat. Nah kalau kita itu karena orang Jepara, itu sebetulnya untuk merapikan seperti ini itu lebih senang dengan pahat kawan. Bukan berarti kita itu meminta teman-teman untuk mengikuti cara kami, itu bukan. Jadi kalau masalah proses itu ya tergantung teman-teman juga, tergantung alat dan juga tergantung kebiasaan teman-teman. Kita ini kan bukan membuat tutorial ya, ini hanya kegiatan kami saja, kita tidak mengajari. Kita belum berani untuk membuat tutorial karena kita sendiri itu masih belajar kawan. Yang memberi tutorial itu kan pasti orang yang memang sudah punya bonsai. Nah kita itu bonsai aja belum punya, masih bahan semua kawan. Makanya ini hanya sekedar kegiatan kami saja. Apabila dipandang ribet ya jangan ditiru, jangan diikuti. Ini sudah berapa bulan kita lupa ini untuk usianya. Ini kita pakai pahat, bukan berarti kita meminta teman-teman yang nonton video ini itu harus pakai pahat ya. Kalau kita itu orang Jepara, dulu kerjaan saya juga tukang ukir, tukang mahat kayu, jadi ya ini sudah biasa untuk kami gitu loh. Kalau mahat-mahat kayu seperti ini sudah biasa. Jadi kita bukan mengajari untuk memahat atau meminta teman-teman untuk mengikuti cara kami, itu bukan. Kita kasih kawat ya, karena kalau ini dibiarkan yaudah nanti akan lurus terus ini, kemudian di sini membengkak. Ketika membengkak ini sudah nggak bisa ditekuk lagi nih ya. Posisi bagian pangkal setiap cabang itu pasti pembengkakannya itu memang beda dengan yang lain, makanya sebisa mungkin ini segera dikawat gitu ya. Terus terang kita senang dengan amplas hitam itu karena karakter batangnya ya, warnanya hitam. Dan kemarin ada yang tanya untuk amplas hitam itu pernah ada yang ikut kontes apa enggak ya. Sebetulnya banyak banget yang ngangkat untuk amplas hitam, itu banyak. Hanya saja memang mungkin karena belum mampu untuk ke tahap yang tinggi, akhirnya tidak terekspos gitu. Nah kemarin kalau nggak salah itu pernah sampai masuk base 10 untuk amplas hitam. Jadi memang sangat menginspirasi sekali karena mampu untuk masuk base 10. Kalau tidak salah itu amplas hitamnya itu on the rock, jadi di atas batu. Nah ini kita sedikit kasih tekukan ya, tidak usah banyak-banyak, daripada nanti kalau bilang teman-teman itu terdengar suara krek ya. Dengan kita kawat seperti ini, nanti dari bekas kawat itu juga akan menjadikan karakter pohon ini semakin bagus ya. Jadi walaupun ini tidak ada percabangan, akan tetapi tetap kita lilitkan ke sini untuk ngunci, dan suatu saat pasti bekas dari kawat ini nantinya bisa bagus ya. Seperti ini ditutup boleh, tidak pun tidak masalah. Kalau bahan-bahan seperti ini tidak kita olesi dengan salep kambium ya, karena masih bahan. Mungkin lebih banyaknya itu kita tutup dengan lem kayu ya, karena kita pemula. Dan karena memang ada teman-teman yang sesama pemula mengikuti kegiatan kami, akhirnya kita itu mencoba untuk menunjukkan cara-cara yang memang sederhana dan mudah untuk dicari ya, seperti bahan media
Untuk media kita lebih banyak selalu menggunakan tanah dan sekam, tidak pernah reko-reko, jadi sangat simpel, murah. Nah, ini kita akan pindah ke pot, kita biarkan dulu sampai nutup. Akan tetapi kita juga nanti akan membuat luka di sini supaya pertumbuhan cabang yang bawah ini lebih cepat. Kalau misalkan kita biarkan seperti ini, itu lama. Nah, karakter dari amplas hitam seperti itu. Makanya nanti kita akan buat goresan supaya nanti pertumbuhan cabang yang di bawah ini langsung cepat. Ya, ini tak turunkan dulu. Karena di sini itu ada calon tunas ya, bakalan tunas di sini ada. Terus nanti ada kemungkinan ini juga bakalan tunas. Bagian bawah ini juga kayaknya bakalan tunas juga. Jadi kita juga harus memikirkan kalau misalkan nanti kita potong, sebisa mungkin di bawahnya itu nanti akan tumbuh tunas. Nah, ini kan calon-calon tunas ini. Cuma larinya nanti ke sini ya. Yang di bagian sini itu ada, ini di sekitar sini. Jadi nanti kita akan buat goresan di sini. Ya. Kalau ini calon tunas ke sini. Jadi untuk calon tunas kita biarkan. Nah, suatu saat kalau tunasnya sudah tumbuh baru kita seleksi. Jadi kita buat goresan di sini ya seperti cangkok. Kita kelupas saja, itu tidak apa-apa karena ini proses untuk bahan ini masih panjang. Jadi tidak perlu menunggu nutup, ini tidak apa-apa. Suatu saat ketika sudah ada tunas baru, nah itulah yang nanti membantu untuk penutupan kambiumnya. Ya, jadi ini kita potong, kita kelupas kulitnya supaya menumbuhkan cabang-cabang baru. Ini kita akan bongkar, kita akan pindah ke pot karena ini potnya ceper ya. Nah, ini potnya pendek, ini baru ngambil tadi. Kita akan pindah dan sekalian nanti kita kasih sekam karena ini untuk medianya ini lebih banyaknya itu tanah biasa, jadi sekamnya itu sedikit, yang bagian atas saja yang kita kasih sekam. Ya, ini kita bongkar dulu. Tatakannya ternyata kita buang untuk akar-akarnya yang bagian atas supaya terfokus untuk bagian bawah saja. Nah, bagian akarnya yang bawah ini kita buang saja ya. Teman-teman banyak yang share kepada kita melalui komentar ya, untuk amplas hitam itu sangat susah sekali, apalagi kalau dicuci ya. Akan tetapi kalau misalkan ya, sudah tumbuh akar serabut seperti ini, walaupun dicuci itu tidak masalah kawan. Pengalaman kami juga sama, kalau misalkan kita baru dongkel ya, terus dicuci, ya memang yang ada yang berhasil, ada yang gagal kawan. Tapi kalau misalkan posisinya ini sudah hidup seperti ini, akar serabutnya sudah lumayan banyak, ya tidak ada masalah dicuci. Ya, ini kita biarkan supaya pertumbuhan ini bisa cepat ya, karena posisinya ini kan ini ya, ini untuk cabangnya larinya ke sini. Nah, sedangkan akarnya itu larinya ke sini, jadi nggak pas. Bagusnya itu akarnya tetap larinya ke sini sama ke sini. Nah, makanya ini kita membiarkan yang ini supaya besar, seimbang. Suatu saat kita bisa press untuk akar-akar yang ini, untuk penanamannya nanti seperti ini ya. Suatu saat kalau ini sudah ada keseimbangannya dari akar yang besar ini, nantinya bisa seimbang untuk kita pakai ini ya. Berharap nanti akan ada akar lagi, jadi untuk akar yang dominan ke depan ya, ke belakang sama ke depan ini suatu saat ini bisa dihilangkan ya. Untuk sementara ini tidak berani kita potong karena nanti berisiko untuk hidupnya amplas hitam ini, makanya kita biarkan dulu. Kalau misalkan bagian
samping-samping ini sudah tumbuh besar, baru kita berani ini sedikit demi sedikit untuk mengurangi bagian yang ini ya. Sementara ini dulu kita tanam kembali. Untuk bagian bawah kita kasih batu bata. Ini adalah sekam dan tanah. Sekamnya sekam lapuk. Ya, ini kita kasih lem ini. Ini adalah lem kayu yang sudah kita kasih pewarna ya. Untuk pewarna ini hanya ben ketok macem tok kawan. Nah, ini. Jadi kita kasih warna coklat, tetapi tampilannya itu warnanya oranye. Mungkin untuk sementara seperti ini dulu kawan. Jadi kita hanya membuat dokumentasi suatu saat. Nah, bahan ini apabila hidup kita akan update kembali. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.